Hai winners, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan hari ini hari Selasa, jadi saya akan membahas 15 saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi kalau ada yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan bergabung dulu ya, linknya udah saya share di deskripsi di bawah. Karena nanti di Telegram kita sering banget kasih informasi penting, kita juga ada bagiin chart secara gratis setiap hari 15 saham. Nah, jadi bergabung dulu supaya teman-teman bisa merasakan fasilitas dan manfaat-manfaatnya nih. Lalu kalau teman-teman suka dengan tools ini dan ingin tahu lebih lanjut, bisa bergabung ya dengan acara Zoom kita besok. Jadi setiap hari Rabu ini acaranya rutin, setiap Rabu jam 8 malam, juga hari Sabtu jam 4 sore. Ini acaranya lewat Zoom, jadi teman-teman bisa interaksi langsung dengan para mentornya Wisdom and Invest. Jadi bisa langsung tanya-tanya, juga nanti ditunjukin ya kira-kira fasilitasnya Wisdom and Invest itu apa aja sih? Karena banyak banget fasilitasnya, dan saya nggak mungkin jelasin semua satu persatu di YouTube ini, karena waktunya singkat ya kalau di YouTube. Kalau di Zoom itu teman-teman bebas bertanya, mau diskusi juga boleh banget. Tools kita tuh ada banyak ya, ada belasan, juga chartnya juga ada banyak banget, lebih lah dari 10, dan kita juga ada room untuk diskusi. Jadi untuk para member itu banyak sekali fasilitas-fasilitasnya. Selain menjadi member untuk bergabung dengan Wisdom and Invest, kita ada lagi pilihan lainnya. Misalnya teman-teman mau bergabung melalui sekuritas, belum punya rekening sekuritas, itu juga boleh ya, buka rekening sekuritas melalui rekanannya Wisdom and Invest. Jadi fasilitasnya Wisdom and Invest bisa didapatkan secara gratis, tapi agak terbatas ya. Free-nya hanya 2 bulan dan fasilitasnya juga agak terbatas karena gratis. Tapi kalau teman-teman aktif bertransaksi, maka itu bisa didapatkan terus, atau bahkan nanti kalau misalnya jumlah total transaksinya itu memenuhi minimal, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang full facility sesuai dengan member punya. Nah, jadi teman-teman kalau bingung silahkan tanya-tanya dulu atau mau PM dulu adminnya, itu Telegram kontaknya ada di bawah ya, lewat Telegram tentunya, jadi itu ID Telegram. Silakan teman-teman kontak dulu, tanya-tanya dulu supaya tidak salah pilih fasilitas yang mana yang mau diambil. Oke. Rekanan sekuritas kita tuh ada 3, jadi bisa teman-teman pilih, ada NH Korindo, ada JUC atau Jasa Utama Kapital, atau Sukor Sekuritas. Kita tuh udah pakai ya ketiganya, jadi kalau teman-teman mau diskusi itu juga bisa dengan kita, nanti kita bantu. Lalu kita langsung mulai ke analisa saham aja, tanpa berlama-lama lagi. Sebelum analisa saham, saya mau share dulu. Jadi ada malam ini ya, kita semua sedang menunggu pengumuman inflation rate dari US nih. Jadi teman-teman semoga tidak ada yang kaget ya hari ini, jangan ada yang kaget. Dan tidak ada yang terlalu agresif dalam tradingnya, terutama di hari ini kita semua sedang menanti pengumuman hasil inflasi. Semoga sesuai dengan forecast atau konsensusnya, nih ada nih ya, sesuai dengan konsensus, semoga sesuai dengan ekspektasi. Kalau sesuai, maka mudah-mudahan indeks kita bisa mantul dulu. Nah, waktu itu saya pernah gambarin ini ya, pernah share di YouTube, kalau nggak salah, saya lupa tanggal berapa punya. Cuma saya pernah share ada potensi indeks kita akan terkoreksi dulu, dan ini memang sudah terkoreksi mencapai target yang di sini on support. Kita harus lihat dulu ya besok apakah dia akan melanjutkan penurunannya sampai ke area sini 6557, atau bahkan bisa juga ke area sebelah sini ya. Ini the worst case nih. 6500 ini adalah level yang paling krusial. Angka psikologisnya di 6500. Jadi kita harus pantau dulu apakah nanti dia breakdown atau enggak. Karena kalau breakdown ini artinya ini the worst case ya, belum tentu terjadi, tapi kita gambarin dulu nih petanya supaya teman-teman tahu, oh ternyata kalau dia breakdown artinya dia akan ke sebelah sini gitu ya. Nah, ini bearish skenario-nya. Jadi kalau dia breakdown, potensinya akan menuju ke area sana 5.700, atau pasti akan ke sini dulu ya. Kan nggak mungkin langsung jebrek ke bawah.
Dia akan bergerak-bergerak dulu, mantul-mantul dulu di area-area support. Pastinya dia akan ada pantulan-pantulan. Jadi jangan agresif dulu. Nah, di sini ada area-area area-area demand juga ya. Kalau terlihatnya menakutkan, don't worry ya. Ini belum terjadi, belum konfirmasi. Jadi semua pergerakan itu harus ada konfirmasinya. Selama dia berada di atas 6.500 itu masih oke. Jadi don't worry, fundamental negara kita juga sehat sebetulnya ya, tidak mungkin sampai terjadi resesi. Tapi mungkin dampaknya pasti ada lah, sedikit kita merasakan dampaknya dari yang terjadi di US, terutama dari Bank SVB yang kemarin saya mention. Nah, kita menunggu dulu nanti malam ini hasilnya seperti apa, besok reaksi market seperti apa. Mudah-mudahan segera mantul di area demand yang sebelah sini dulu ya, 6.500 sampai ini 6.557 itu ada area demand, mudah-mudahan mantul dulu. Indeksnya juga sudah mulai masuk ke area oversold. Nah, nanti kita lihat pakai chart yang satu lagi. Jadi hari ini panik sellingnya dari foreign nih. Tuh. Karena foreign net sell-nya cukup luar biasa ya. Tapi don't worry, sama seperti sebelah sini juga, asingnya net sell begitu banyak, tapi kan mantul. Jadi kita wait and see dulu di area sini 6.500 ya, apakah nanti akan mantul atau enggak, nanti hasil inflasinya gimana. Kalau dia mantul, maka kita bisa spekulatif buy dengan catatan, tentu mantulnya kita asumsikan dia hanya dead cat bounce dulu. Jadi bukan berarti dia mantul langsung jadi uptrend, enggak ya, minor uptrend lah. Jadi misalnya dia mantul dari sini, maka dia akan testing lagi nih downtrend line yang di sebelah sini. Nah, selama dia belum breakout dari downtrend line-nya itu, kita kita harus intinya tren tidak berubah sampai ada konfirmasi dia sudah break dari trennya itu. Sehingga kalau dia belum break dari tren itu, maka kita masih menganalisa hal ini sebagai dead cat bounce. Kecuali dia sudah berhasil breakout, maka itu menjadi hal yang baik. Jadi ini tunggu dulu ya, semoga ini bisa mantul. Jangan terlalu agresif, kemarin udah saya mention juga, kalau bisa, sebisa mungkin porsi cash-nya dibesarin minimal 50%, kalau bisa lebih dulu, sehingga nanti begitu ada kesempatannya, teman-teman tidak kehilangan momennya ya. Jadi ingat rumus ini tuh. Kemarin ada yang mention juga di kolom komentar, saya senang tuh. Cuan sama dengan kesempatan plus persiapan. Persiapan. Aduh, tulisannya jelek nih. Jadi, kita akan bisa mendapatkan cuan kalau kita punya persiapan dulu ya. Tinggal menunggu kesempatannya kapan datangnya. Jadi, jangan sampai nanti kesempatannya sudah datang, kita tidak punya persiapan. Ingat ya, porsi cash-nya harus selalu ada supaya nanti kita bisa serok di bawah dan memanfaatkan pantulan-pantulan tersebut. Dan worst case-nya tadi udah saya mention, kalau dia misalnya jebol, maka jangan lupa ya untuk raise cash lebih banyak lagi, sehingga kita bisa mengambil kesempatan lagi di area bawah. Jadi jangan dianggap sebagai hal yang menakutkan ya. Ini net sell-nya sih dari asing, jadi yang panik sell asing, sebetulnya Indonesia oke-oke aja, baik-baik aja. Padahal laporan keuangan dan segala-galanya hasilnya bagus ya, tidak ada masalah apa-apa juga di sini. Jadi semoga nanti akan mantul di area-area demand yang tadi itu 6558. Kita masuk ke saham yang pertama yaitu ACES. Saya akan pakai dua chart. Jadi yang satu WinX. WinX itu untuk analisa teknikal. Kalau yang GD ini biasa untuk nasabah nih. Ini chart yang biasa dipakai untuk nasabah dan ini juga enak digunakan. Yang chart Win biasanya kita gunakan momentumnya. Jadi paling mudah ngelihatnya, nggak usah ribet-ribet, nggak usah pusing-pusing, lihat aja momentumnya. Momentum kalau berwarna merah maka tidak oke ya. Kemarin memang sempat ada perbaikan, saya juga ada mention kalau nggak salah. Oh, salah ya. Ini ternyata sebentar. Ini yang kemarin ini.
Jadi yang requestan itu bukan Aces. Sorry. Saham yang pertama itu MDKA. Salah lihat catatan. Catatannya lihat yang kemarin. Oke, kita lanjut. Saham pertama itu MDKA ya. MDKA ini cukup menarik. Pokoknya emiten-emiten yang ada hubungannya dengan emas itu cukup menarik karena harga emasnya lagi naik nih. Coba kita lihat juga deh. XAU USD. Hari ini merah wajar ya, karena udah 3 hari itu naiknya lumayan pesat banget. Jadi kalau koreksi-koreksi minor itu wajar banget. Nah ini juga si MDKA ada inflow dari foreign. Dan dia di area support 3.900 nih, inflow foreignnya lumayan ya. Jadi semoga dia akan mantul dulu at least, walaupun masih downtrend sebetulnya. Jadi kalau kita lihat momentumnya ini berwarna merah tua dan semakin mengecil itu ada perbaikan ya. Di sini ada channel downtrend, potensinya dia bergerak di dalam channel, jadi semoga ini akan mantul dulu setidaknya dengan area supportnya di sebelah sini tadi 3930 dan resist 4180, 4320 dan 4490 itu area-area resistnya. Jadi mudah-mudahan dia akan mantul dulu, at least jadi kita bisa manfaatkan pantulan ini. Tapi kalau breakdown jangan lupa untuk disiplin juga ya. MDKA. Nah, ini memang candlenya kalau menggunakan chart GD itu sebetulnya gampangnya adalah kita ngelihat titik hijaunya. Titik hijaunya merupakan sinyal entry. Jadi titik hijau pertama yang di sini ya, sinyal entry. Titik merah itu exit. Ini bisa digunakan di multi time frame 5 menit, hourly, ataupun weekly dan daily. Selama candlenya masih berwarna orange dan hijau, itu artinya hold. Jadi urutan warna dari candle, warna hitam, orange ke hijau itu yang membaik. Jadi warna hitam itu yang paling tidak oke. Selama candlenya masih hitam artinya tidak oke. Kalau dari hitam menjadi orange itu bagus ya, maka dia akan muncul titik hijau dan menjadi sinyal entry yang pertama. Lalu kalau dari hijau menjadi orange sebetulnya terjadi pelemahan sehingga itu menjadi warning. Tapi kembali ketika dia berubah menjadi hijau lagi maka artinya oke. Ini masih bisa di hold. Begitu muncul candle hitam pertama pasti dia akan muncul titik merah dan menjadi sinyal dan menjadi sinyal exit. Dan selama dia candlenya masih hitam artinya belum ada sinyal entry. Jadi tunggu aja kalau menggunakan chart GD bisa menunggu sampai ada sinyal titik hijau ya. Atau kalau mau spekulatif karena dia lagi di area support 3970. Yang ini garisnya. Karena dia garisnya berwarna coklat maka angka yang di kanan juga coklat. Yang ini 3.900. Jadi batasnya itu kalau mau pasang stop loss di bawah 3.900 ya. Jangan pas-pas di support. Jadi spekulatif sampai 3.900, di bawah 3.900 kalau dia closing di bawah 3.900 artinya exit dulu karena jadinya dia breakdown. Atau kalau mau lebih pasti, lebih yakin maka menunggu aja sampai dia muncul titik hijau dulu seperti di sini baru teman-teman spekulatif buy. Oke, untuk MDKA kalau tadi momentumnya udah saya jelasin ya. Ini foreign flow, jadi hijau-hijau dan semakin menanjak, jadi ada inflow dari foreign di sana. Kita lanjut ke saham kedua, yaitu NICL. NICL kalau nggak salah saya ada bahas juga ya. Kemarin, ya tuh di urutan ke-16, saham ke-16 ada NICL. Di video kemarin. Nah, NICL sebetulnya momentumnya masih berwarna titik pink. Jadi kalau momentum berwarna titik pink itu artinya sideways. Kalau dia momentumnya biru Ben Hur itu yang bagus. Kalau momentumnya menjadi merah artinya jelek. Sehingga harus dihindari ya, jangan di entry. Yang bagus itu momentum berwarna biru Ben Hur terutama baru mulai. Dan dia semakin meningkat ini seperti ini ya. Semakin meningkat itu artinya bagus. Ketika dia berubah menjadi biru tua, itu ada potensi untuk reversal atau turun ke bawah. Makanya ini terjadi koreksi dulu, ini juga momentumnya melemah sehingga dihindari dulu.
jadi menjadi sinyal exit juga ya kalau teman-teman mau SOS, yaitu ketika dia mulai berubah menjadi biru tua. Nah, itu boleh pasang trailing stop atau mau taking profit dulu, itu silakan. Karena begitu dia berubah warna, maka potensinya dia reversal. Kebalikannya dengan yang warna merah ya, di sini nggak ada contohnya nih. Kalau warna merah, misalnya dari merah dia berubah menjadi merah tua, seperti tadi itu, di MDKA dan semakin mengecil merah tuanya, maka berpotensi reversal juga. Dia bisa aja mantul. Yang ini karena sideway, kita ambil area sideway-nya ya di sebelah sini atau kita gunakan channel hijaunya aja sebagai range area untuk trading. Support 273 dibuletin sesuai dengan fraksi karena ini angkanya generate langsung by system. Ini juga 335, jadi di range ini ya, dia potensi bolak-balik. Jadi seperti ini, kita bisa buy on support, lalu sell on strength untuk NICL-nya. Kalau dia breakdown dari support channel, maka exit dulu. Nah, pakai GD juga kelihatan area sideway-nya. Ini garis-garisnya lebih kelihatan lagi. Jadi kelihatan pergerakannya ya, dia bergerak di dalam dua garis itu. Sehingga kita gunakan support yang ini dengan strateginya BOS dan SOS. Jadi kalau sideway, titik hijau dan merahnya mungkin bisa diabaikan dulu. Begitu pula dengan segitiga hijau dan merah yang ada di chart win. Sehingga kita strateginya ubah ya menjadi BOS dan SOS. Buy on support dan sell on strength. Itu singkatannya. Support di 262, 266 dan resistnya di 330. Itu ada angka-angkanya tuh. Kalau hijau dia angkanya hijau, kalau garisnya coklat maka angkanya juga coklat. Sehingga kita bisa ini lagi di area resist ya. Kita buy on weakness aja kalau tertarik dengan NICL di area-area sini. Tapi kalau breakdown maka exit dulu. Jadi kalau breakdown support ini exit dulu ya. Ini statusnya sih masih hold. Tapi kalau lagi sideway mendingan kita patokannya terhadap support dan resist area sideway-nya aja. NICL-nya sudah, kita lanjut ke ARNA. ARNA. Ini kita lihat ya, momentumnya masih berupa titik pink sehingga masih potensi sideway. Apalagi ada momentum warna kayak peach gitu yang semakin ke bawah, itu sebetulnya tidak oke. Kita lihat juga area channelnya. Ini kan ada ya, tuh. Sehingga potensinya dia akan bergerak di dalam channel itu. Dengan supportnya, kita gunakan ini ada MA200 juga, yaitu 97, kita buletin 975. Dan di sini ya, 1040. Itu adalah area resistnya. Jadi 1035 sampai 1040. Itu area resist, supportnya tadi di 975. Kalau breakdown, maka sebaiknya exit dulu. GD, untuk GD, candlenya masih berwarna hitam, jadi belum ada sinyal untuk entry. Tunggu aja sampai ada titik hijau, baru spekulatif buy ya. Ini sebenarnya harusnya ada support lagi, cuma mungkin belum terbentuk garisnya. Kita gunakan yang tadi juga bisa ya, di chart win. Di sebelah sini tuh, area supportnya. Karena dia masih mungkin belum terbentuk garisnya. Nanti kalau misalnya udah ini, akan muncul garisnya. Kita lanjut. Jadi belum ada sinyal ya untuk si Arna. Dan kalau chart win-nya juga momentumnya lagi nggak oke. Kalau mau spek buy, maka spek buy-nya di area support. Tapi kalau jebol, maka exit. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu JPFA. JPFA-nya masih belum oke. Momentumnya sangat merah dan terus ke bawah. Jadinya tidak oke. Dia juga baru breakdown ya dari area support. Maka sebaiknya kita hindari dulu untuk JPFA-nya ini. Ini juga chart GD, kita bisa lihat candlenya masih warna hitam ya, dan dia jebol support 12.15, maka hindari dulu. Tunggu aja sampai muncul titik hijau atau warna candlenya orange, maka baru spekulatif buy. Jadi JPFA belum ada sinyal entry. Kita lanjut ke BRMS. BRMS, coba kita lihat ada foreign flow nggak.
Nggak ada ya. BRMS. Dia masih bergerak di dalam channel downtrend nih. Jadi potensinya dia akan bergerak zigzag di dalam sini. Harus teman-teman ingat ya, ini saya udah kalau video yang lama-lama saya sering ingetin bahwa kalau lagi sideways ataupun downtrend kita abaikan aja segitiga hijau dan merahnya. Jadi kita tradingnya menggunakan trading range-nya. Jadi kalau kayak begini kan ada nih yang warna hijau sehingga trading range-nya tuh di sana. Buy on support, sell on strength. Beli di support, jual di resist. Kalau downtrend juga dia bergerak zigzag di dalam situ sehingga kita spekulatif buy-nya itu di area support trend-nya. Jadi kalau kayak begini, ini udah ada ya support dan resist-nya tuh 148 sampai 163 sehingga kalau mau spekulatif buy di area support aja 148 lalu nanti begitu udah naik langsung jual atau taking profit karena hanya untuk fast trading aja. Pertama momentumnya masih merah dan dia masih bergerak dalam channel downtrend. Seperti yang ini juga ya. Dia bergerak dalam channel downtrend jadi zigzag di dalam situ kecuali dia breakout. Jadi kayak di sebelah sini dia breakout, volumenya besar, ada momentum, itu menjadi menarik. Jadi ini harus breakout dulu baru bagus. Selama dia tidak breakout dari channel yang berwarna magenta, ini belum oke. Kita lanjut menggunakan GD. Untuk GD masih belum oke, candlenya masih hitam, artinya belum ada sinyal entry ya. Support di 147 tuh, angkanya 147. Akan lebih bagus ketika dia sudah break dari channel downtrend-nya dulu. Kita lanjut ke Goto. GD Goto. Kalau nggak salah kemarin saya ada mention juga ya untuk saham-saham tech ataupun digital banking mendingan teman-teman hindari aja dulu. Yang ada hubungannya dengan suku bunga seperti properti mungkin juga kita bisa hindari dulu aja, jaga-jaga ya. Walaupun hasil laporan keuangan seperti BSDI itu bagus, tapi belum tentu marketnya merespon dengan baik ataupun belum tentu nanti karena era suku bunga tinggi, maka khawatirnya hutangnya nanti beban hutangnya akan menjadi semakin sulit ya, karena biasanya properti konstruksi itu mereka hutangnya cukup besar itu. Oke, jadi bisa kita hindari dulu aja yang ada hubungannya dengan suku bunga itu. Yang oke ya itu aja dulu deh. Untuk Goto maka saran saya sih hindari dulu aja ya. Momentumnya sih masih berupa titik pink, tapi potensinya agak kurang oke nih. Dia juga yang menjadi pemberatnya IHSG. Coba kita lihat. Jadi yang menjadi pemberat indeks itu hari ini tadi saya lihat Big Bang, ada ASI, ada Big Bang, ada Goto, TLKM, ada ASII ya, dan Adro juga nih. Ini ada asing sih, tapi nggak signifikan lah. Secara grafik dia masih terus menurun. Sehingga kita hindari aja dulu, jaga-jaga ya. Jadi jangan terlalu agresif. Secara teknikal kita lihat momentumnya sih berwarna titik pink dan yang warna birunya itu semakin mengecil sehingga masih belum oke. Ini kita hindari aja. Ini juga ada segitiga merah menjadi sinyal exit. Untuk chart GD dia malah sinyal exitnya udah keluar duluan ya dari 3 candle yang lalu tuh. Entry titik hijau, exit titik merah. Sehingga sudah tidak ada sinyal untuk entry lagi. Menunggu aja sampai ada titik hijau lagi atau ketika dia sudah uptrend lagi, break lagi, maksudnya break ke atas lagi, maka baru menarik. Ini jadi ntar dulu aja ya. Saham-saham tech itu nanti-nanti dulu aja deh. Kita hindari dulu. Indi. Indi dari momentum masih berwarna titik pink, jadi masih belum oke. Hari ini candle merah. Potensinya masih akan sideways ya di area sini dulu. Kalau misalnya dia breakdown lagi, coba kita lihat
pakai chart satu lagi. Nah, kalau dia breakdown lagi, artinya dia akan bikin new low lagi. Ini tidak oke sebenarnya. Pergerakannya masih zigzag ke bawah ya. Kalau dia jebol lagi, bikin low lagi, artinya dia akan lanjut turun ke bawah. Sehingga ini kita hindari aja dulu. Secara momentum tadi masih titik pink, jadi potensinya akan sideways di area sini. Sebelah sini. Nah, tapi kalau closingnya di bawah lagi, closingnya breakdown, maka jadi tidak oke ya. Waktu itu saya sempat mention di sini ada bullish divergence, tapi ingat harus ada konfirmasi. Karena tidak ada konfirmasi, dia tidak berhasil break ke atas, maka jadinya tidak oke. Sehingga ini belum oke, belum bagus, kita skip dulu aja. Candle hitam untuk si IGD, belum ada sinyal, belum entry ya. Kita lanjut ke MAPI. MAPI ini sudah tidak oke nih momentumnya. Ini momentumnya semakin mendalam, berwarna titik pink. Jadi potensinya sih sideways dulu ya. Antara dia akan sideways di area sini atau mungkin lebih lebar lagi area sideways-nya. Sehingga saran saya hindari dulu aja, jangan terlalu agresif. Kalaupun teman-teman mau spekulatif buy, boleh-boleh aja. Kalau dia breakdown atau dia closing di bawah sini, maka sebaiknya exit dulu ya, disiplin. Karena sayang banget kalau nanti nyangkut-nyangkut-nyangkut, begitu kesempatan datang, nanti teman-teman malah tidak punya persiapan. Support 1460, 1420, dan resistnya kita bisa gunakan ini juga sih ya. Dia kan masih di dalam situ. Resistnya high hari ini aja nih, 1580 ataupun di area sini 1665. Chart GD. Chart GD sinyal exitnya sudah sejak 1, 2, 3, 4, 5 candle yang lalu, walaupun dia candle naik, tapi dia masih berwarna hitam sehingga belum ada sinyal untuk entry ya. Support ini 1420, tapi karena dia belum ada sinyal entry, maka kalau teman-teman yang trend follower sebaiknya sih tidak entry dulu. Tapi kalau mau spekulatif boleh-boleh aja di area-area support sini ya. Begitu dia mantul, maka langsung taking profit dulu. Hanya untuk fast trading aja dulu. Kita lanjut ke INDF. INDF on support, ada support 6090, 6075 berarti ya, kita buletin sesuai dengan fraksi. 6075 dan 6025 itu area support. Momentumnya sih masih merah dan belum mengecil ya. Kalaupun mantul, untuk fast trading aja karena momentumnya masih merah. Dengan area resist di 6300, 6375 ataupun 6575. INDF seharusnya sih saat lagi bearish menjadi saham yang defensif seperti UNPR juga, tapi ya karena tidak ada inflow, mungkin semua orang juga wait and see. Entahlah apakah dia mampu, apakah dia kuat untuk naik sampai ke atas ya. Jadi untuk saham INDF pun sementara hanya untuk fast trading aja, kalaupun teman-teman mau spekulatif buy. Dari GD ini belum ada sinyal entry karena candlenya masih berwarna hitam. Sinyal entry-nya adalah ketika dia muncul titik hijau pertama. Ada supportnya, ini ditunjukkan oleh garis warna coklat, yaitu 6025. Mau spekulatif boleh ya, tapi hanya untuk fast trading aja. Kita lanjut ke tebik. Coba kita cek foreign flow-nya ya, ada nggak nih? Biasanya saham-saham defensif seperti ini ada foreign inflow-nya. Oh, nggak ada juga tuh. Ya, foreign-nya malah outflow ya. Orange-orange itu outflow dan grafiknya terus menurun. Kita lanjut ke tebik. Tebik kemarin sebetulnya masuk sinyal, dia masih sideways. Karena dia sideways, belum ada momentum, jadinya hanya untuk fast trading aja. Gunakan strategi BOS dan SOS ya. Jangan jadi segitiga hijau dan merahnya bisa kita abaikan. Kecuali dia breakout, nah itu baru kita swingkan sesuai dengan indikator-indikator yang ada. Jadi selama dia di atas garis win line, maka masih oke. Tapi ini kan sideways. Kalau sideways artinya dia akan bergerak di range ini aja.
Jadi kita strateginya buy on support, sell on strength. Support 20, 20, 20, 50, dan resist 22, 20, sampai 22, 70. Ini untuk tebiknya. Tebik tren besarnya masih down ya, jadi belum uptrend sebetulnya. Dia masih di bawah MA 200. Jadi teman-teman harus notice itu. Kalau dia sampai breakdown ke bawah 20-20, wajib disiplin karena artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Oke deh juga, ingat kalau sideway, maka titik hijau, titik merah, segitiga hijau, segitiga merah kita abaikan dulu aja. Kita gunakan range area sideway-nya dia, yaitu garis-garis ini, garis support dan garis resistnya. Support 2020 sama ya, dan resist 2260. Kita lanjut ke KKGI. Ups, KKGI. Untuk KKGI ini belum oke. Ini breakdown kayaknya ya. Tunggu, aku ambil penggaris. Oh, pas-pas di area support sih. Cuma momentumnya udah mulai merah nih. Jadi watch out kalau besok dia bikin lower low lagi, maka jadinya tidak oke. Kalau jebol lagi jadi tidak oke. Sebaiknya disiplin untuk exit juga. Menggunakan chart GD itu dia lagi pas ya on support 380. Kalau mantul maka kita bisa copetin atau fast trading dengan area resist 392, 396 dan 426 atau bahkan 442 dan 460. Tapi kalau breakdown atau dia closingnya di bawah 380, dia closingnya di bawah 380 ya. Artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah jadi tidak oke. Sebaiknya teman-teman disiplin juga untuk exit. Dia masih di bawah MA 200 tuh. Jadi secara major trendnya dia masih downtrend ya. Kita lanjut TLKM. TLKM hari ini momentumnya mulai melemah. Jadi yang udah punya jangan lupa untuk pasang trailing stop ataupun mau SOS dulu. Sell on strength itu juga boleh ya. Dengan supportnya, ini karena ada channel up yang warna hijau itu, kita gunakan area supportnya 3870 dan 4080. Itu range-nya ya, 3870 dan 4080. Momentumnya sih masih biru, cuma melemah nih. Jadi ada potensi untuk koreksi dulu. Di area-area sini baru kita pantau, tunggu ya sampai ada pantulan baru kita spekulatif. Kalau tidak ada pantulan, maka jangan entry dulu, karena kalau teman-teman maksain entry sebelum muncul sinyal, nantinya jadinya menangkap pisau jatuh. Oke, ingat jangan terlalu agresif ya. Saya sendiri juga belum banyak, nggak ngapa-ngapain dulu untuk sementara. TLKM, nah candlenya sih kalau di sini masih hijau. Kalau misalnya besok mulai muncul titik merah, maka menjadi sinyal exit. Jadi harus dipantau terus ya, sinyal exitnya muncul atau enggak. Kalau exit, maka disiplin juga untuk exit. Ini sih masih hold, ya candlenya masih hijau. Tapi kalau besok dia bikin lower low, seharusnya dia akan muncul titik merahnya sudah. TLKM, kita lanjut ke Raja. Raja kayaknya memang udah lama tidak oke ya. Saya udah pernah bilang kan ya. Raja. Raja di support 810. Dia udah di bawah MA 200 ya. Itu ada MA 200-nya. Jadi agak kurang oke. Momentumnya juga mulai menjadi merah lagi. Harusnya kemarin itu ada sebentar coba kita lihat ini ke sini ya. Ini bisa menjadi hidden bearish continuation nih kayaknya nih. Jadi jaga di support 810, kalau jebol maka sebaiknya jangan entry dulu, ataupun kalau yang sudah punya sebaiknya disiplin untuk exit dulu ya. Karena jadinya tidak oke. Ini momentumnya mulai menjadi merah lagi soalnya. Coba kita lihat candle. Coba kita lihat weekly-nya. Tuh, weekly-nya udah breakdown. Sini breakdown ya.
Ketika dia breakdown, bisa sih mantul, dia akan mantul testing lagi area support yang tadinya dia jebolin. Nah, di sini jebol, ini adalah support krusialnya. Karena dia jebol, dia bisa aja naik lagi, dia akan testing di sini, tapi habis itu, misalnya dia sideways, dia bikin base, dia jebol, maka dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Sehingga teman-teman harus hati-hati ya, disiplin please, jangan sampai dibawa turun ke bawah. Karena contohnya ini banyak banget, bisa teman-teman lihat sendiri di contoh seperti Arto ataupun MTEK, bahkan nggak kelihatan tuh. Coba harus pakai Manlik kah? Dan GDM Tech. Rata-rata seperti itu ya pergerakannya. Tuh. Jadi begitu dia jebol, dia akan lanjut lagi turun ke bawah. Sehingga sebaiknya teman-teman disiplin, penting banget untuk disiplin ketika dia breakdown dari area support. Kita lanjut ke saham selanjutnya, yaitu UNVR. UNVR kurang lebih sama sih, mirip-mirip sama INDF. Potensi mantul, tapi mantulnya sementara sifatnya ya. Ini UNVR, coba kita lihat dari foreign flow-nya. Dia breakout hari ini, momentumnya membaik, potensi naik, tapi paling kemarin saya ada bahas kalau nggak salah ya, potensinya dia hanya decade bounce aja. Di sini adalah area support kuat yang kemarin dijebolin. Jadi seperti si Raja juga, saya bilang begitu dia jebol dari area support kuatnya, support pentingnya, maka bisa aja dia mantul dan dia akan kembali testing area resist itu. Jadi resistnya ini 4350, 4460, potensinya sih ke arah sana. Jadi di area sini sebaiknya teman-teman kalau ada yang nyangkut jangan lupa SOS. Kalau dia tidak bisa breakout ya, tidak bisa break dari 4460 maka SOS aja dulu. Atau kalau yang sudah entry jangan lupa untuk taking profit di area sana. Foreign-nya masih exit. Jadi kenaikannya sifatnya mungkin hanya sementara aja. Oke, kita lanjut ke BBRI. BBRI nih. BBRI kayaknya di TP nih sama si ini, foreign. Kita lihat ya, foreign flow-nya. Kita lihat juga MSF-nya, karena kalau Big Bang biasanya saya gunakan MSF untuk ngelihat dia sebenarnya sudah oversold atau enggak sih. Jadi BBRI hari ini dia terkoreksi, candle bearish, volume cukup besar. Momentumnya sih masih berwarna titik pink ya. Potensinya, nah, biasanya ketika terjadi spike pada volume itu ada dua kemungkinan, ada dua potensi antara dia akan melanjutkan penurunan atau dia malah terjadi pembalikan arah. Sehingga spike volume itu biasanya cukup krusial ya. Nah, kita lihat dulu besok apakah dia akan melanjutkan, dia jebol dari 4690 karena low-nya ya. Kalau dia jebol 4690 artinya dia akan turun lagi ke bawah. Dengan support selanjutnya 4660, 4630, ada MA200 di area 4550. Kita mungkin pantaunya di MA200 lebih enak kali ya, atau kita gunakan MSF untuk tradingnya. Jadi kemarin ada yang komen bahwa contoh kayak BBNI, dia sering muncul segitiga hijau, habis itu sering muncul segitiga merah, karena kondisinya itu lagi sideways. Kalau lagi sideways, maka segitiga merah dan hijau kita abaikan. Demikian pula dengan si BBRI ya. Ketika lagi sideways tidak ada momentum, maka kita abaikan segitiga merah dan hijaunya. Kita gunakan range area support-supportnya ya. Makanya saya bilang kemarin itu juga saya ada mention sebetulnya untuk Big Bang saya lebih suka pakai MSF untuk melihat apakah dia sudah oversold atau tidak. Ini menggunakan GD, sama juga ya, GD dengan Win. Kalau dia lagi sideways, maka titik hijau dan titik merah kita abaikan dulu, kita gunakan area support resistnya. Ini sih lagi on support, kalau dia besok jebol lagi, maka artinya dia akan ke 4630. Atau ke area MA200 tadi ya, di chart Win. Kita lihat hari ini, tuh kan net sell-nya terbesar pada foreign. Ini foreign-nya lagi pada panik. It's okay ya, kita sebagai investor dari domestik gak usah khawatir, sebetulnya sih
IHSG kita cukup strong, saya yakin IHSG kita pasti akan bisa all time high lagi, cuma mungkin nggak dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat terkoreksi itu sangat possible banget, karena mungkin aliran uangnya dari US-nya juga mereka kan lagi pada panic sell ya. Jadi mereka akan stay cash dulu mungkin, tapi nanti pada waktunya mereka akan kembali ke IHSG lagi. Jadi ini support 4670, sini juga ada support 4560. Kita lihat aja dulu kapankah dia akan mantul. Oke, kita lihat MSF-nya ya. MSF-nya ini stokastiknya baru dead cross dan dia menuju ke arah bawah. Biasanya untuk big bang saya menunggu dia masuk ke area oversold, itu baru menarik. So far dia belum masuk oversold, jadi kalaupun terjadi koreksi lagi masih wajar-wajar aja. Kita tunggu aja, sabar ya. Gak usah terburu-buru. Trading Big Bang itu tidak bisa terburu-buru. Kita menunggu kesempatan, dan begitu kesempatannya ada, karena kita udah bersiap-siap, maka kita bisa cuan. Jadi ingat ya, rumus sederhana itu. Cuan adalah kesempatan ditambah dengan persiapan. Jadi jangan lupa untuk bersiap-siap, teman-teman. Ini udah 15 saham, jadi semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Jangan lupa kesehatan. Kalau indeksnya lagi nggak enak dilihat, maka jangan dilihatin. Yang terpenting adalah kesehatan jiwa dan pikiran kita dulu. Jadi jangan sampai psikologis terganggu. Ingat, persiapkan diri. Kalau kesempatan datang, maka kita bisa cuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you ya. Bye.